Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh Abu Bakar yang dirahmati Allah, pertama-tama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala limpahan nikmat yang luar biasa kita bisa melaksanakan sholat subuh ini dengan aman, nyaman. Bayangkan kalau kita saat ini di Gaza yang sangat mencekam, bagaimana karena rasa kekhawatiran kalau ada mortir seperti itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kehidupan kita hingga sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk materi kultum hari ini tadinya mau masalah poligami, tapi Pak Ketua itu jangan dulu masalah poligami karena hanya cuma teori, praktiknya nggak ada katanya. Nah, ini jadi berat itu. Mungkin bagusnya kalau yang bahas poligami itu ya sudah praktek gitu. Jadi untuk hari ini temanya berkaitan dengan perilaku khianat. Saat ini tuh yang namanya perilaku khianat itu sudah sangat merajalela, sehingga sulit sekali menaruh kepercayaan kepada orang lain. Khianat itu banyak bentuk dan macamnya, jenisnya. Di antaranya khianat dalam kapasitas kita sebagai hamba Allah, kapasitas kita sebagai suami, kapasitas kita sebagai istri, guru, pejabat, pegawai, pedagang, pengusaha, wakil rakyat. Nah, ini berarti kaitannya dengan manusia. Kita contohkan hal-hal kecil saja. Ini kan termasuk khianat. Misalnya guru atau misalnya dosen lah, kebetulan saya profesi di situ, tanpa disadari pada itu bentuk khianat kecil. Misalnya menggunakan spidol saja, kemudian minta ke bagian ATK spidolnya itu 3, ada sisa 2-nya ini dibawa ke rumah. Atau mengambil kertas kosong untuk anak-anak dibawa ke rumah, ini juga salah satu bentuk khianat. Apalagi kasus-kasus yang terjadi, guru, dosen melakukan pelecehan seksual. Ini sangat lebih khianat. Apalagi kalau yang lebih khianat yang paling merusak itu, yang merusak bangsa itu adalah salah satunya khianat korupsi. Korupsi jangan kecil. Korupsi itu kalau menurut aturannya, kalau kata
di KPK itu ada korupsi, namanya tuh petit corruption, ada grand corruption, ada juga political corruption. Kalau yang namanya petit corruption itu korupsi kecil-kecilan, pungli, suap, gratifikasi, uang berizin, itu ada pungli. Kalau yang namanya grand corruption itu ya yang namanya grand kan besar, korupsi ya secara sistematik. Karena di sini melibatkan pengambil keputusan dan juga apa. Ya memang contohnya mungkin kasus kemarin kan ya mengenai kasus BTS 4G itu kan uangnya nggak seberapa kan cuma 8 triliun gitu ya. Kemudian juga political corruption. Political ini kaitannya dengan ya kata belajar aturan-aturan yang bisa dirubah. Nah kemudian juga pada bapak-bapak, kata Nabi bahwa yang namanya khianat itu termasuk sifat ciri-ciri orang munafik. Apabila salah satunya apabila dipercaya dia berkhianat. Padahal juga Allah sudah memperingatkan dengan khianat itu di dalam surat Al-Anfal 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhumullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya bahwa janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan juga janganlah berkhianat atas kepercayaan yang diberikan kepada kalian sedangkan kalian mengetahui. Begitu Allah sudah memperingatkan. Kemudian di ayat 58 Allah katakan, Innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ada juga di hadis, Innallaha la yuhibbu man kana khawanan asiman. Ternyata peringatan Allah masalah ini. Kemudian juga di surat Al-Hajj juga ada Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Di sini berkaitan dengan orang-orang yang tingkat berkhianat kemudian juga tingkat. Nah, betapa beratnya ternyata ini. Orang yang berkhianat itu akan membuat Allah murka. Kenapa orang melakukan khianat? Tidak ada itu karena faktor keturunan, karena pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang jelas biasanya yaitu mengenai keterpaksaan karena kebutuhan. Ada kasus kemarin khianatnya itu ternyata dia itu semua yang menjabat harus setor kepada atasannya. Nah ini kan salah satu ada bentuk pada penekanan. Apakah boleh secara kode etik? Kan tidak boleh. Ternyata uangnya digunakan ya untuk kepentingan pribadi. Bagaimana caranya? Dengan cara menggelembungkan anggaran. Siapa yang pemegang anggaran itu harus tolong kepada atasannya. Ya digunakan uangnya untuk dia beli mobil, renovasi rumah, untuk perawatan muka anak-anaknya, seperti itu kasusnya. Untuk perawatan anak-anaknya saja itu bisa miliaran ternyata, karena perawatan mukanya itu bisa dilakukan di luar ini kasus.
kasus yang terjadi. Ya pasti sudah tahu ini kaitannya dengan kasus ada kaitannya dengan kasus Kementerian Pertanian. Nah, dan terpaksa karena kebutuhan dorongan sehingga orang berjalan. Apalagi hati-hati juga kita menghadapi persiapan pemilu. Akan muncul nanti tipe-tipe yang punya perilaku hianat akan muncul. Atau bukan akan muncul ya. Yang mudah-mudahan tidak muncul gitu. Karena sudah sama-sama menyadari bahwa khianat itu akan menimbulkan murkanya Allah. Nah kemudian juga tentunya lingkungan. Kenapa dia melakukan perbuatan khianat? Yaitu karena lingkungan. Kemudian Bapak Ibu bahwa itu nanti pada saat hari kiamat itu orang-orang yang berkhianat itu akan dikasih bendera pada hari kiamat itu sesuai dengan tinggi rendahnya khianatnya. Yang paling tinggi itu maka benderanya itu pasti paling tinggi. Itu diberi tanda oleh Allah dengan bendera. Nah Bapak dan Ibu, oleh karena itu bagaimana agar kita minimal bisa terhindar dari sifat hianat. Tentunya yang harus kita tempuh yaitu dengan cara meningkatkan kepedulian kita, terutama di bidang akidah dan juga akhlak. Kemudian juga mensucikan jiwa dari berbagai kotoran. Karena sebetulnya kalau di dalam ilmu tasawuf kita sebetulnya tidak mungkin untuk melakukan perbuatan khianat. Karena kan di dalam diri kita itu memiliki ada yang namanya pengendalian. Contohnya pengendalian kolbu, hati sanubari itu pengendalian. Pada saat kita melakukan sesuatu perbuatan maksiat, pasti akan segera menolak hati kita itu. Jangan seperti itu. Belum di dalam diri kita yang punya akal sehat. Kalau kita mau melakukan, kemudian akal sehat kita berpikir, insya Allah tidak. Ya selama ini kan yang akan timbul itu masih yaitu karena adanya nafsu biologis. Itulah yang mendorong. Ayo itu yang namanya nafsu. Karena di dalam ilmu tasawuf ada 5 ciri yang ada di dalam diri manusia, mulai jasad, kemudian juga ruh, qalbu, nafsu, kemudian juga akal sehat. Kemudian juga kita harus senantiasa berpikir akan akibat buruk dari perbuatan khianat. Kemudian juga yang penting tentunya karena tadi juga salah satu dampak dari lingkungan. Oleh karena itu kita untuk selalu berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang terakhir bukan Pak Soleh, bukan Pak Soleh. Kita harus bergaul dengan Pak Soleh. Kemudian yang kedua adalah yang paling utama tentunya taubatan nasuha. Nah, Bapak dan Ibu, semoga Allah Ta'ala menghindarkan diri kita semua dari sifat khianat dan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang amanah tentunya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.